Spesifikasi layanan dan model bisnis. Model bisnis menentukan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ditambahkan oleh suatu perusahaan dalam menawarkan produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Model bisnis lama dengan model bisnis sekarang atau masa kini jelas berbeda jauh. Perbedaannya yaitu model bisnis lama atau industri lama atau yang lebih dikenal dengan ekonomi industri lebih cenderung ke dalam industri, sedangkan dengan model bisnis baru atau masa kini atau lebih dikenal dengan era informasi tidak memerlukan banyak model besar karena situs-situs penyedia informasi sudah cukup banyak. Paradigma baru, model bisnis tidak hanya dijual dan dibeli melalui internet, namun lebih berbicara tentang model bisnis dan struktur bisnis apa saja yang paling cocok bagi perusahaan dengan bantuan internet untuk mencapai posisi pasar yang lebih baik. Model bisnis lama lebih cenderung ke dalam industri dan pada model bisnis masa kini lebih dikenal dengan era informasi yang tidak memerlukan banyak model pasar karena situs penyedia informasi sudah cukup lebih baik. Tipologi model-model bisnis. Tapscott et al. 2000 menggolongkan tipologi model secara elektronik atau e-bisnis ke dalam lima macam model berdasarkan tingkat kontrol ekonomis dan tingkat nilai integrasinya. Ada satu, Agora adalah e-bisnis yang merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Dua, agregasi atau aggregation adalah e-bisnis yang menggabungkan atau agregasi beberapa pemasok ke dalam satu buah toko online yang nyaman atau kontrol mengorganisasikan sendiri atau agregasi rendah. Tiga, alliance atau alliance adalah kerjasama beberapa anggota untuk mencapai tujuan tertentu atau kontrol mengorganisasikan sendiri atau agregasi tinggi. 4. Rantai nilai atau value chain adalah jaringan integrasi vertikal yang menambah nilai ke input berikutnya. Rantai nilai ini akan menyampaikan bagaimana nilai-nilai kepada pelanggan, yaitu nilai-nilai yang disediakan oleh perusahaan di sekitar produk atau jasa yang dijual seperti 1. Kecepatan layanan, 2. Nyaman, 3. Personalisasi, 4. Dan harga. Teknologi model bisnis yang terakhir yaitu jaringan distribusi atau distributive network yang menyediakan jasa mengalokasikan dan mendistribusikan daripada memproduksi dan membeli barang-barang, jasa, dan informasi, contohnya UPS. Pengelompokan lain dari model e-bisnis adalah mengelompokkan berdasarkan siapa yang berpartisipasi dalam transaksi, yaitu B2C dan B2B. Ada 4 model yang tersedia untuk B2C, yaitu toko online, pasar dan jasa, penyedia isi, pengumpulan isi atau pengagregasi isi, dan penyedia infrastruktur. Perubahan model bisnis teknologi tidak hanya sebagai pemikiran berikutnya dan dari pembentukan strategi bisnis, tetapi lebih kepada penyebabnya. E-bisnis akan menyebabkan memicu perusahaan untuk meningkatkan laba pada perusahaan. Penerapan e-bisnis membutuhkan pengaturan ulang dan perancangan dari model bisnis yang baru. Penerapan e-bisnis tidak hanya sekedar penerapan internet atau teknologi dari sisi teknisnya saja, tetapi lebih dari perubahan struktur bisnis. E-bisnis sekarang dipandang sebagai transformasi struktur bisnis yang merubah cara dan model bisnis untuk bersaing mendapatkan laba. Perubahan struktur tidak hanya terjadi di aktiva-aktiva berwujud seperti proses dan produk yang dijual perusahaan, tetapi juga terjadi di aktiva-aktiva tidak berwujud seperti merek, hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Pengertian nilai. Untuk dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, perusahaan tidak hanya harus menyediakan produk atau jasa, tetapi juga nilai-nilai berupa pelayanan dan informasi yang disediakan di sekeliling produk, jasanya. Nilai-nilai yang dapat disediakan oleh perusahaan di sekitar produk atau jasa yang dijual adalah sebagai berikut. Kecepatan layanan, nyaman, personalisasi, dan harga. Perusahaan e-bisnis dapat mempercepat inovasi nilai atau value innovation di sepanjang nilai dimensi jasa, yaitu kecepatan layanan, kenyamanan, dan personalisasi, dan harga. Pelanggan sekarang menghadapi banyak produk yang semacam
opsi-opsi pilihan yang banyak dan dengan harga-harga yang berbeda. Selanjutnya ialah tren ke depan. Yang pertama ada tren pelanggan. Untuk tren pelanggan ini yang pertama itu ada faster service atau pelayanan yang cepat, yang dimaksudkan dengan adanya aplikasi dari e-business akan mempercepat pelayanan yang dapat diberikan kepada konsumen. Terus ada self service yang kedua, yaitu keinginan konsumen dapat berbelanja kapan saja, di mana saja, selama tersambung dengan internet. Waktu yang dihabiskan untuk perjalanan ke mall pun berkurang, susahnya mencari tempat parkir hingga kemacetan lalu lintas. Yang ketiga itu ada more product choices atau beragam pilihan. Seiring dengan meningkatnya daya dan perhatian konsumen, perusahaan berusaha menyediakan berbagai variasi produk dan jasa beserta kustomisasi produk. Terus yang keempat ini ada konsumen tidak lagi butuh retail lain atau toko lain yang memberikan yang terbaik. Konsumen menginginkan layanan bisnis yang terintegrasi model one stop shopping. Yang kedua ada trend air service. Dari trend air service ini yang pertama itu adalah penjualan dan layanan atau integrated sales and service, yang dimaksudkan konsumen sekarang menginginkan informasi yang cepat, akurat, konsisten, dan mereka mengharapkan layanan sebelum dan sesudah membeli. Yang kedua itu adalah dukungan tanpa celah atau seamless support. Pada bisnis yang berfokus pada konsumen, seorang manajer itu harus memahami bahwa konsumen menghargai waktu mereka, dan konsumen semakin tidak toleran terhadap pelayanan yang kurang memuaskan. Yang ketiga itu ada jasa pengantaran yang nyaman dan persyaratan yang fleksibel atau flexible fulfillment and convenient service delivery. Yang dimaksudkan adalah supply chain management adalah solusi, karena dia lebih dekat dengan pada konsumen, mengurangi pemborosan dalam supply chain. Yang dimaksudkan itu ada waktu persediaan, terus akses informasinya real time dengan konsumen, dan membentuk rekan dengan koordinasi virtual. Yang terakhir itu ada meningkatkan keterbukaan proses bisnis atau increase proses visibility. Proses visibility berarti menyediakan konsumen terhadap akses yang akurat terhadap informasi waktu tentang status order, penetapan harga produk, dan ketersediaan produk. Yang tiga atau yang terakhir itu tren organisasi. Yang pertama itu ada pemberdayaan dari luar atau alih-daya atau outsourcing. Outsourcing ini memberikan fondasi atas penciptaan perusahaan virtual atau inti dari konsep e-business. Yang kedua itu kontrak produksi atau kontrak manufacturing. Tujuannya itu dari perusahaan untuk memindahkan dari fokus terhadap modal atau aset intensif atau manufacturing ke fokus terhadap pengetahuan dan marketing intensif. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada distribusi virtual atau virtual distribution. Dengan menggabungkan mekanisme distribusi dan transaksi untuk menguasai suatu pasar, distributor virtual memanfaatkan kemampuan web dalam menciptakan suatu pasar efisien yang tidak hanya dapat menghubungkan pembeli dan penjual, namun juga teknologi informasi dan aktivitas pedagang. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren tenaga kerja, yaitu yang pertama mempekerjakan yang terbaik atau hiring the best and the brightest. Perusahaan besar yang mulai merambah ke e-commerce mengalami kesulitan untuk merekrut karyawan yang berbakat. Yang kedua, mempertahankan karyawan berbakat atau keeping a talented employee. Mempertahankan budaya kerja yang dapat mengarahkan kesuksesan dan inovasi bukan lagi suatu syarat yang harus dipenuhi untuk perusahaan, melainkan sebuah keharusan dalam dunia bisnis. Lalu nextnya ada tren teknologi perusahaan. Yang pertama itu aplikasi perusahaan yang terintegrasi atau integrated enterprise application. Selama beberapa dekade ini telah ditunjukkan bahwa suatu perusahaan diinginkan optimasi proses bisnis akan melakukan integrasi dalam segala fungsi, dan hal ini akan terus berlanjut ke masa depan. Paket-paket software untuk integrasi perusahaan pun telah banyak bermunculan seperti SAP dan PeopleSoft yang membantu perusahaan dalam memproses integrasi tidak hanya pada fungsi perusahaan tersebut, namun juga dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan perusahaan seperti supplier, partner, dan pelanggan. Yang kedua, integrasi saluran atau multi-channel integration. Integrasi layanan ini berarti menyediakan standar layanan pelanggan berkualitas tinggi di semua saluran. Integrasi saluran multi-channel atau multi-channel integration merupakan suatu yang penting karena adanya distribusi informasi tentang bisnis dan transaksi yang akan memberikan kemudahan untuk berbagai pelanggan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga ada aplikasi penghubung atau middleware.
Untuk mempertemukan bisnis dan teknologi terkadang diperlukan suatu aplikasi penghubung atau middleware. Beberapa sebab diperlukan aplikasi penghubung antara lain karena sistem lama tidak memungkinkan atau sulit untuk diganti, sehingga diperlukan aplikasi penghubung secara antara sistem lama dengan sistem baru yang akan dipasang. Lalu ada tren teknologi umum, yaitu aplikasi web nirkabel atau wireless web application. Bisnis di masa depan lebih berbentuk mobile dan terintegrasi dan personal. Dengan semakin menyamburnya infrastruktur nirkabel, era baru pemanfaatan berbagai gelombang udara untuk melakukan bisnis antara konsumen dan perusahaan. Yang kedua, aplikasi informasi dan komputer tangan atau handheld computing and information appliance. Para konsumen meminta akses informasi yang lebih mudah dan lebih kritis, personal, dan profesional. Peningkatan kebutuhan untuk produktivitas dan konektivitas kapan saja dan di mana saja telah memberikan jalan pada alat-alat komunikasi yang mudah digenggam. Yang ketiga, konvergensi infrastruktur atau infrastructure convergence. Tren besar dalam infrastruktur untuk e-business adalah penggabungan dari berbagai data dan jaringan. Yang keempat, penyedia jasa aplikasi atau application service provider. Pengambilan keputusan dalam penggunaan aplikasi informasi perusahaan telah berkembang. Yang dulunya pakai versus buy, sekarang berubah menjadi versus buy versus rent. Lalu yang terakhir ada pengembangan model-model bisnis. Bagaimana tahapan-tahapan yang rinci dan dalam pengembangan model bisnis mulai dari persiapan hingga implementasi. Lalu teknologi informasi dan komunikasi bagaimana terkait era dengan teknologi model, di mana pengaruhnya sangat besar dalam pengembangan model bisnis. Lalu faktor apa saja yang diperlukan dalam bisnis agar mengaksesan pelayanan?